Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM L02 1201 084. Pada video kali ini saya akan presentasikan tugas terkait rehabilitasi khususnya pada terumbu karang. Sebelumnya perlu diketahui bahwa rehabilitasi sendiri itu merupakan upaya mengembalikan sumber daya alam yang sudah rusak menjadi tidak rusak meskipun dalam kondisi yang berbeda. Pada presentasi kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi ekologis dan manfaat terumbu karang. Kedua, tujuan rehabilitasi terumbu karang. Ketiga, metode rehabilitasi terumbu karang. Terkait fungsi ekologi terumbu karang itu adalah sebagai penyedia pangan melalui perairan karang, melindungi pantai sebagai pemecah ombak, tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut dan bahan baku batu-batan. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat melalui perikanan karang, di mana masyarakat pesisir atau nelayan yang hidup di sekitarnya itu bisa menangkap ikan di daerah terumbu karang. Kemudian sebagai spot wisata bahari dan sebagai sumber karang hias untuk kebutuhan akuarium. Kemudian tujuan rehabilitasi sendiri itu bermula di mana melihat masalah kerusakan pada terumbu karang akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan serta kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, apabila hal tersebut dibiarkan, kerusakan terumbu karang akan semakin meningkat. Sedangkan melihat banyaknya manfaat dari terumbu karang, maka perlu dilakukan rehabilitasi pada terumbu karang dengan berbagai metode rehabilitasi. Nah, untuk metode rehabilitasi pada terumbu karang sendiri itu ada beberapa diantaranya yaitu transplantasi karang, coral gardening, teknologi biorok, terumbu karang buatan, manipulasi substrat, dan larva propagation. Untuk metode transplantasi sendiri itu merupakan upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Salah satu contohnya itu yang ada pada gambar ini, di mana ini merupakan salah satu contoh kegiatan transplantasi terumbu karang yang dilakukan di Pulau Tanjung, di mana dalam studi ini bibit yang digunakan yaitu jenis Acropora dengan 6 spesies diantaranya yaitu Acropora cardus, Acropora cervicarnis, Acropora formosa, Acropora grandis, Acropora intermedia, dan Acropora pucara. Transplantasi karang sebanyak 1.250 bibit karang di mana 95% dalam kondisi hidup. Angka pertumbuhan Acropora ini sebesar 0,001 cm per hari atau 0,019 cm per bulan. Asumsi pertumbuhan tahunan sekitar 0,23 cm per tahun. Transplantasi karang yang disebut sebagai artificial coral reef telah menjadi habitat hidupnya biota asosiasi, baik sebagai rumah bagi biota terumbu karang, sebagai tempat hidup bagi ikan-ikan besar, dan berbagai megabentos. Kemudian yang kedua yaitu metode coral gardening, di mana kegiatan ini yakni bibit karang yang diberi media atau wadah untuk pertumbuhan karang dan dibentuk menyerupai kebun atau taman. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Salah satu contoh media tanamnya yaitu menggunakan struktur terumbu batan yang disebut reef star. Nah, kemudian struktur besi berlapis pasir berbentuk heksagonal dengan fragmen karang yang diikat ke struktur reef star untuk menutupi celah antara karang alami dan karang yang sudah hancur. Pemerintah pada tahun 2020 itu berupaya mengatasi gangguan ekonomi dengan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, pembangunan taman karang di Bali atau yang dikenal dengan Indonesia Coral Reef Garden atau ICGRG di Bali. Kemudian yaitu metode biorok. Metode biorok ini sendiri merupakan teknik terumbu buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh baik yang dilakukan dengan dialiri oleh arus listrik
bertegangan rendah maupun secara alamiah dengan menempatkan struktur kehabitat terumbu karang yang rusak. Nah, ini tuh salah satu metode biorok ya. Ini yang ada pada gambar ini, dan ini penggunaan teknologi ini sendiri memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda sehingga menyebabkan mineral yang terlalu dalam air laut membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil atau sumber dari bahan presentasi saya. Demikian presentasi ke saya terkait rehabilitasi terhadap terumbu karang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.